Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Kartika Dewi, SPDI. Saya guru di MTS Al Mubarokah Cianjur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljat Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Rancangan pembelajaran ini merupakan rangkaian pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, video pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Baiklah, berikut video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Tetap semangat ya pagi ini untuk belajar. Jangan lupa karena masih pandemi untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Oke, anak-anak, pagi ini Ibu cek dulu siapa saja yang sudah masuk ke Google Meet dan siapa saja yang belum masuk ke Google Meet. Coba Ibu cek dulu. Oke, di sini ada Agus hadir, Kostolani, Setiawan, Sobarna, ya, hadir semua ya. Anak-anak, pagi ini kita belajar bersama Ibu Lisa mengenai macam-macam zakat mal. Oke, tapi sebelum kita belajar, Ibu minta coba Agus untuk memimpin doa teman-temannya ya. Silakan. Sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai? Ya, terima kasih Agus sudah memimpin. Sebelum kita menuju ke pembelajaran, kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Ini sebagai rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke proses pembelajaran, mari kita melakukan olahraga ringan atau peregangan dengan melakukan tekuk pramuka ya, biar tidak ngantuk dan siap melakukan pembelajaran. Oke? Ya, sip. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar apa ya? Iya, kemarin kita sudah belajar mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat dan siapa saja yang tidak berhak menerima zakat. Ya, masih ingat ya? Coba Setiawan, siapa saja mustahik zakat itu? Ada 8, Bu. Iya, coba sebutkan. Mualaf, Borimin, Sabil, dari Ibu Sabil, Bu. Masya Allah, pinter, hebat, bagus ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai mustahik zakat. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam zakat. Sebelum belajar, yang perlu disiapkan, Ibu sudah mengirimkan bahan ajar kemarin ya. Ibu sudah mengirimkan di LMS sekolah. Sudah dibuka atau belum? Ya, kita akan belajar materi macam-macam zakat mal. Nah, sebelum pelajaran dimulai, perlengkapan apa saja sih yang harus disiapkan? Oke, yang pertama itu ada buku siswa, fikih kelas 8. Yang kedua, kitab Al-Qur'annya disiapkan ya, yang ada terjemahannya. Yang ketiga,
LKPD sudah di print semuanya ya. Oke. Yang keempat, siapkan pulpennya dan yang terakhir bukunya. Oke. Nah, kenapa sih Ibu kok minta perlengkapan ini disiapkan? Nah, karena kita hari ini akan belajar. Kegiatannya yaitu tujuannya peserta didik dapat memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal dengan tepat. Yang kedua, kalian peserta didik dapat menjelaskan mustahik zakat dengan benar. Nah, yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat menentukan hikmah zakat dengan benar. Yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik dapat membandingkan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Nah, yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi dan bertanya, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis zakat dengan benar. Itu ya, kegiatan hari ini sudah siap. Baik, sebelum kita masuk proses pembelajaran, kita lihat dulu gambar berikut ya. Nah, di sini ada gambar apa saja coba? Iya, di sana ada gambar apa saja? Ada? Gambar pertanian, Iya, pertanian. Terus pertambangan hebat. Terus peternakan, iya. Nah, ada harta karun juga ya. Upeti harta karun, iya. Adapun jenis harta yang wajib dizakati, yang pertama adalah zakat perniagaan, yaitu perdagangan, bisnis, dan lain-lain. Yang kedua adalah zakat pertanian dan perkebunan. Yang ketiga adalah zakat peternakan. Yang keempat adalah zakat pertambangan. Yang kelima zakat profesi. Dan yang terakhir adalah zakat rikaz atau barang temuan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang nisab, waktu, dan kadar dari masing-masing zakat mal. Yang pertama ada zakat emas. Zakat emas nisabnya adalah 85 gram. Waktunya adalah 1 tahun atau haulnya 1 tahun, dan kadar atau ukuran yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Teman-teman sekalian, mohon untuk diingat bahwa untuk nisab zakat emas ini adalah menjadi ukuran untuk zakat-zakat yang lainnya. Jadi mohon untuk diingat ya. Yang kedua ada zakat perak. Zakat perak adalah nisabnya adalah 595 gram. Waktunya adalah kepemilikannya adalah 1 tahun dan kadarnya adalah yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Yang ketiga adalah zakat profesi atau zakat penghasilan. Nah, ini nisabnya adalah apabila harta tersebut senilai dengan emas 85 gram. Waktunya adalah 1 tahun dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Kemudian hasil niaga atau hasil bisnis, hasil perdagangan nisabnya adalah sama ya seperti nisab emas senilai 85 gram. Waktunya adalah 1 tahun dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Adapun untuk hasil pertanian nisabnya ada 2 macam. Yang pertama adalah kalau hasil pertanian itu berkulit, maka nisabnya adalah 1,4 ton atau 1.400 kg. Nah, kalau sudah tidak berkulit,
maka nisabnya adalah 0,7 ton atau 700 kg. Nah, waktu pembayarannya ketika panen. Kadarnya berbeda, 5% untuk pengairan berbayar semacam irigasi. Sedangkan kalau tidak berbayar atau diairi secara gratis atau melalui air hujan, itu kadarnya adalah yang harus dikeluarkan 10%. Yang selanjutnya adalah zakat rikaz atau zakat barang temuan seperti harta karun. Untuk rikaz ini tanpa nisab ya. Artinya kalau kita menemukan harta temuan beberapa pun yang ditemukan harus dikeluarkan zakatnya dan waktunya tidak harus menunggu 1 tahun, tapi pada saat ditemukan. Nah, kadarnya adalah 20%. Selanjutnya kita akan membahas tentang nisab, waktu, dan juga kadar dari hewan peternakan. Pertama ada unta. Untuk unta nisabnya adalah 5 ekor. Artinya kalau kita sudah memiliki 5 unta dan sudah diurus selama 1 tahun, maka yang harus dikeluarkan atau zakatnya adalah 1 ekor domba. Adapun kalau sapi nisabnya adalah 30 ekor, waktunya 1 tahun, dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 1 anak sapi yang berumur 1 sampai 2 tahun. Selanjutnya, apabila kita memiliki kambing, maka nisabnya adalah 40 ekor. Waktu pengurusannya adalah 1 tahun dan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 1 ekor domba. Adapun untuk hewan-hewan yang lainnya seperti ayam, ikan, dan lain-lain, maka nisabnya adalah senilai emas 85 gram. Waktunya adalah 1 tahun dan kadarnya yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Oke, alhamdulillah barusan sudah disimak video bahan ajar dari Ibu ya. Nah, untuk lebih paham lagi, kalian sekarang kerjakan kertas LKPD, tapi sebelumnya Ibu bagi dulu kelompok. Nah, ini ada kelompok yang sudah Ibu bikin. Nah, kelompok 1 ada ketuanya Pak Agus, kelompok 2 ada Sobarna, kelompok 3 ada Setiawan, dan kelompok 4 ada Kastalani. Oke, sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, Ibu sudah bagi kelompok barusan. Kalian berdiskusi dulu bersama kelompok, tapi sebelumnya kalian masuk dulu di WA grup masing-masing ya. Nah, kemudian kalian berdiskusi, tetapi untuk cara pengerjaannya kalian boleh mengerjakan secara mandiri. Ya. Oke, ini ada kertas LKPD-nya yang kalian sudah print, boleh kalian buka dulu. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Cukup 10 menit, silahkan berdiskusi ya. Oke. Dan baru bisa masuk, Pak. Iya. Baik, kita lanjutkan Nanda Setiawan. Hasil diskusinya mana bisa disampaikan? Ya, Pak. Coba hasil diskusi barusan, siapa yang pertama kali mau mempresentasikan hasil diskusinya? Boleh, siapa dulu yang mau mempresentasikan? Mungkin dari kelompok 1 dulu. Bu, kelompok 1. Siap, saya Bu. Ya, silahkan. Jadi kadar zakat pertanian yang diairi air hujan itu wajib dikeluarkannya 10%, Bu. Oh iya. Sedangkan yang menggunakan tenaga air berbayar ya, ini 5%, Bu. Baiklah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, hasil diskusi kalian
kita ambil kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil kesimpulan diskusi yang pertama, yaitu jenis-jenis zakat mal itu ada perniagaan, pertanian, peternakan, pertambangan, profesi, dan rikaz atau harta karun. Nah, tadi di diskusi ada bagaimana sih zakatnya pertanian. Nah, kadar zakat untuk pertanian 10% apabila pertanian yang airnya alami atau tak ada hujan, atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya. Nah, apabila pertanian atau perkebunan irigasi dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakatnya yang harus dikeluarkan adalah 5%. Selanjutnya, kesimpulan hari ini yaitu kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena itu, segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya, atau dari peternakan seperti hewan yang berkaki empat, selain hewan berkaki empat, ada ikan, ada ayam. Nah, penentuan nisabnya adalah sebesar zakat emas dan perak. Ya, mungkin itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian boleh melakukan evaluasi pembelajaran yang Ibu sudah siapkan di Google Form. Nah, ini linknya kalian boleh buka di laptop masing-masing ya, untuk lebih memahami lagi tentang zakat mal berdasarkan haul dan nisabnya. Oke? Ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Baik, Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu pamit, Ibu mau mengingatkan tentang protokol kesehatan ya. Jangan lupa kalian selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah-hikmah zakat. Oke, selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.